dengan hasil bahwa pertandingan ini mulai pra pertandingan kita bagi tiga, pra pertandingan, pertandingan dan pasca pertandingan. Pra pertandingan surat menyurat semuanya proses berjalan sampai timbul rekomendasi untuk dilaksanakan pada tanggal 1 tersebut. Dilaksanakan pada menit pertama sampai menit 45, menit selanjutnya 45 sampai 90 berjalan dengan aman. Tidak ada kegiatan di luar LOTG yang berarti semuanya berjalan sesuai aturan. Tapi hasil investigasi kita menit ke-7 baru ada supporter yang di tribun pojok tribun timur turun. Nah, ini supporter turun ini beberapa supporter yang kita wawancarai, ada yang sebagian berbicara mau mengucapkan selamat, tapi kita tidak tahu apa isinya, belum tahu. Yang jelas itu pelanggaran turun itu, dan steward terlambat untuk menghalau supporter untuk kembali lagi. Dalam kondisi tersebut baru dilanjutkan dengan adanya supporter lainnya, ada pemukulan supporter, lalu lainnya teman-temannya meringsek turun, banyak turun. Di situ keamanan turun tangan langsung dengan menembakkan. Kita investigasi dari PSSI sebatas LOTG, pelaksanaan law of the game, apakah dari awal sampai akhir pertandingan sudah dilaksanakan. Kita juga temukan bahwa Panpel tidak membuka pintu dari menit 80. Kita tidak menemukan itu. Dan lain-lain sebagainya. Yang jelas ada di sini ada kesalahan Panpel yang nantinya akan disidang, sudah disidang oleh Komisi Disiplin dan nanti akan disampaikan. Selanjutnya nanti setelah itu kita dialog, dan ini langsung terhadap kesalahan yang dilakukan tersebut kami persilakan Bapak Tobing selaku Ketua Komdis untuk menyampaikan hasil sidangnya tadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kemudian itu jaraknya sampai lebih kurang 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap klub dan badan pelaksananya. Tanggal 2 Oktober kemarin. Sedangkan kepada panitia pelaksana, siapa itu ketua panitia pelaksana? Yaitu saudara Abdul Aris. Dia sebagai ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana, dia bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan event yang besar ini. Dia harus jeli, dia harus cermat, dia harus bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Kami melihat ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward. Ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka tapi tertutup. Kekurangan-kekurangan ini menjadi perhatian dan penilaian kami. Adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga.
kepada saudara ketua panitia pelaksana itu saudara Abdul Aziz, ulangi saudara Abdul Haris, sebagai ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada saudara Abdul Haris. Kemudian ada security officer atau steward, orang yang mengatur semua keluar masuk penonton, pintu semuanya. Siapa itu security officer? Security officer adalah security officer Arema FC adalah saudara Suko Sutrisno. Dia bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan tapi tidak terlaksana dengan baik. Merujuk kepada pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu 3 SK yang kami putuskan oleh Ketua Komite Disiplin dari hasil investigasi kami di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Lihat. Pintu tidak dibuka itu tidak seluruhnya, sebagian dibuka, ada sebagian yang tidak. Ketepatan komando yang disuruh buka pintu sebelah sana belum melaksanakan pembukaannya. Tribun Kejuruhan tidak mempunyai tempat duduk single side, belum, sehingga tidak terukur. Beda dengan yang di VIP sudah punya single seat, sehingga jelas dihitung. Ini tidak loss, sehingga ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 45.000 karena dia loss, bisa impit-impitan. Tapi kecuali dia memang single seat, bisa dihitung. Itu masalahnya, ya. Nah, ini juga menjadi kelemahan juga dari panitia pelaksana. Over capacity bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak, karena tidak jelas berapa jumlahnya. Kalau di stadion lain jelas, Pak, ini 45.000 karena single seat, masing-masing sudah ada tempat duduk perorangan, bisa dihitung. Ini siapa? Oh, Pak, satu pihak mengatakan 45.000, Pak. Sini pernah 50.000, Pak. Sini hanya 40.000, Pak. Kenapa? Karena mereka impit-impitan, tidak jelas pembagian perorangannya. Itu menjadi sesuatu hal yang perlu didiskusikan untuk kebaikan berikutnya. Tapi ini adalah kelalaian dari pihak panitia pelaksana juga, karena dia menjual dengan jumlah kasus yang besar, ya. Mengenai gas tadi, kita tidak menyinggung mengenai keamanan, ya. Itu nanti ada bidang investasi keamanan. Kita hanya menyangkut tentang pelaksanaan persepak bolaan. Di kita, steward itu belum terlalu dikenal, belum disiapkan. Nah, ini sehingga terpaksa memang polisi harus masuk. Nanti ada penilaian tersendiri apakah itu salah, kita serahkan nanti ke Mabes Polri. Halo Pak, baca. Sebentar Pak. Sebelah kiri Pak. Udah ya. Ada teman-teman yang mau terakhir Pak. Ya. Mungkin buat yang hukuman dari kepada Arema yang pertandingan 200 km dari buat homeless itu tadi sampai kapan itu Pak? Akhir kompetisi berakhir, musim kompetisi. Oke, 2002 ini berarti ya? Iya. Cukup? Cukup. Terima kasih teman-teman. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.